pelajaran. Kisah ini bermula ketika Nabi Musa berdiri di depan kumpulan orang Bani Israel dan kemudian ia ditanya, "Siapakah orang yang paling alim di muka bumi ini?" Lalu Musa menjawab, "Aku." Kemudian turunlah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya di sisiku ada seorang hamba yang berada di pertemuan dua lautan dan dia lebih alim daripada kamu." Nabi Musa pun bertanya siapakah orang yang lebih alim darinya itu, dan di mana orang tersebut bisa ditemui. Lalu Allah menjawab, "Bawalah bersama kamu seekor ikan di dalam sangkar. Sekiranya ikan tersebut hilang, disitulah kamu akan bertemu dengan hambaku itu." Singkat cerita, pada saat Nabi Musa dengan muridnya menyusuri jalan, setelah cukup lama mencari, hingga sampailah di batu besar tempat mereka berlindung. Tiba-tiba Musa berjumpa dengan seorang lelaki yang berpakaian lengkap. Musa mengucapkan salam kepadanya, dan lelaki itu, Khidir, menjawab, "Di manakah ada salam kesejahteraan di bumi ini?" Musa berkata, "Sayalah Musa." Khidir bertanya, "Musa Bani Israel?" Musa menjawab, "Iya." Musa kemudian berkata, "Saya datang kepadamu untuk menimba ilmu pengetahuan dari apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu." Dia, Khidir, menjawab, "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar kepadaku." Musa berkata, "Insya Allah kamu akan mendapati saya sebagai seorang yang sabar, dan saya tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun." Nabi Khidir berkata kepadanya, "Musa, jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu pun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu." Ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir berjalan di tepi pantai, keduanya menjumpai sebuah perahu. Mereka berdua meminta kepada para pemilik perahu agar memperbolehkan mereka menaiki perahu itu. Karena para pemilik perahu mengenal Nabi Khidir, maka pemilik perahu mengizinkan Musa dan Khidir menaiki perahu tersebut tanpa membayar. Namun ketika di dalam perahu, Musa terkejut karena Nabi Khidir tiba-tiba memecahkan papan perahu dengan kapak. Maka Musa berkata kepadanya, "Mereka telah mengangkut kita tanpa bayar, lalu kamu dengan sengaja merusak perahu mereka dengan melubanginya agar para penumpang perahu ini tenggelam. Sesungguhnya engkau telah melakukan perbuatan yang diingkari." Lalu Nabi Khidir berkata, "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar denganku?" Quran Surat Al-Kahfi ayat 74-75. Musa berkata, "Janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku." Lalu mereka berdua tiba setelah perjalanan dengan menggunakan perahu. Nabi Khidir dan Nabi Musa turun dari perahu itu. Ketika berjalan di tepi pantai, Nabi Khidir melihat seorang anak yang sedang bermain-main dengan sejumlah anak-anak lainnya. Tiba-tiba saja Nabi Khidir memegang kepala anak itu dan mencabut kepalanya dengan tangannya, hingga anak itu meninggal. Lalu Musa kembali berkata kepadanya, "Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia telah membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar." Nabi Khidir berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku?" Quran Surat Al-Kahfi ayat 74-75. Teguran kali ini lebih keras dari teguran yang pertama, karena pada firman selanjutnya disebutkan, Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah kali ini, maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu, sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan uzur kepadaku." Maka keduanya melanjutkan perjalanan, hingga keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya menjumpai dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Maksudnya, dinding rumah itu miring. Maka Nabi Khidir menegakkan dinding rumah itu. Musa berkata, "Mereka adalah suatu kaum yang kita kunjungi, tetapi mereka tidak mau memberi kami makan dan tidak mau pula menjadikan kami sebagai tamu mereka." Nabi Khidir berkata, "Inilah perpisahan antara aku dan kamu. Aku akan memberitahukan kepadamu maksud perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya." Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa menurut Ibnu Abbas, ilmu hikmah ini tidak dimiliki Nabi Musa yang hanya mengandalkan ilmu logika. Nabi Khidir melubangi perahu kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, karena di hadapan mereka ada seorang raja, zalim, yang merampas setiap bahtera. Raja tersebut yakni Hadad ibn Badad. Sedangkan nama anak yang dibunuh oleh Nabi Khidir ialah, yakni Haisur. Anak tersebut dibunuh Nabi Khidir karena kedua orang tuanya adalah orang mukmin. Anak tersebut dikhawatirkan akan memaksa kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran karena kecintaan terhadap anaknya.
Ibnu Abbas mengartikan maksud Nabi Khidir supaya Tuhan mengganti anak lain bagi mereka, yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih mendalam kasih sayangnya, kepada ibu bapaknya. 3. Adapun dinding rumah yang ditegakkan Nabi Khidir itu adalah, kepunyaan 2 anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedangkan ayahnya adalah seorang yang saleh. Adapun surah Al-Kahfi ayat 65 dianggap sebagai salah satu rujukan mengenai Nabi Khidir yang ada dalam Al-Quran. Berikut ini adalah ayat yang mengisahkan Nabi Khidir. Allah berfirman, lalu mereka, Musa dan muridnya, bertemu dengan seorang hamba, di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Quran Surat Al-Kahfi ayat 65. Tak hanya itu, kisah Nabi Khidir juga disebutkan dalam berbagai hadis, termasuk beberapa ciri Nabi Khidir. Salah satu cirinya yang disebutkan adalah bahwa Nabi Khidir memiliki sifat penyabar. Hal ini ditunjukkan dari kesabarannya menghadapi penduduk desa, yang enggan menjamu kedatangannya di desa tersebut. Selain itu, terdapat masih banyak ciri Nabi Khidir yang perlu dipelajari oleh setiap muslim, antara lain, memiliki kesabaran dan ketekunan yang luar biasa. Jari jempolnya lunak dan tidak bertulang. Panjang tangannya lebih panjang sebelah. Jari telunjuk dan jari tengahnya sama panjang. Ketika berjalan di siang hari tidak berbayang. Ketika berjalan sering menggunakan tongkat. Sangat menyukai pakaian berwarna hijau. Lalu, apakah tugas dari Nabi Khidir? Nabi Khidir juga memiliki tugas yang sama dengan nabi lainnya, yaitu membimbing dan menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia. Banyak ulama yang meyakini bahwa Nabi Khidir masih hidup dengan jasadnya. Ia akan meninggal sebagai manusia kelak saat akhir zaman. Ibnu Hajar al-Asqalani, dalam Fathul Bari juga menyanggah pendapat orang-orang yang menganggap bahwa Nabi Khidir telah wafat. Ia mengungkapkan bahwa Nabi Khidir masih hidup sebagai